Di dunia Kamen Rider, ada kalanya satu aktor tidak hanya memerankan satu karakter aja. Ada yang memiliki wujud lain, ada yang ternyata menyimpan identitas rahasia, bahkan ada juga yang menjadi dua rider sekaligus dalam satu seri. Fenomena double role seperti ini membuat alur cerita jadi lebih seru, penuh kejutan, dan seringkali membuat penonton terheran-heran. Dan menariknya, peran ganda ini bukan sekedar tempelan atau gimmick semata. Justru di banyak kasus, double role menjadi elemen penting yang memegang kendali pada jalan ceritanya. Hal ini membuat karakter terlihat lebih kompleks, punya sisi misterius, dan memancing rasa penasaran penonton di setiap episodenya. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas 9 karakter yang punya peran double di seri Kamen Rider. Mau tahu siapa aja? Gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di nomor yang pertama ada Dark Soma, Kamen Rider Gabu. Dark Soma adalah klon buatan Kenzo Suga yang diciptakan dari kombinasi rambut dan darah milik Soma asli. Klon ini disimpan rapat-rapat di ruang rahasia yang terletak di belakang laboratorium milik Kenzo. Dark Soma ini sama sekali tidak peduli pada keselamatan atau kesejahteraan orang lain. Begitu lahir, ia langsung berperilaku layaknya anak kecil yang manja, gampang marah, dan tidak segan-segan menyerang siapapun di sekitarnya jika keinginannya tidak dipenuhi atau sesuatu berjalan tidak sesuai keinginannya. Dan yang lebih gila lagi, Dark Soma menganggap perkelahian sebagai bentuk bermain-main. Saat bertarung, ia sering terdengar tertawa puas menikmati setiap momen adu kekuatan. Dan sama seperti Soma, Dark Soma juga memiliki Gabu versinya sendiri dan dapat berubah menjadi Kamen Rider Bitter Gabu. Wujud ini dapat diakses dengan menggunakan Gochijo Sparking Gami. Begitu berubah, semua statistik Sparking Gami Pro miliknya langsung melampaui rider utama lainnya. Dan kekuatan Bitter Gabu ini mampu memaksa tubuhnya melampaui batas fisik normal. Namun, efeknya bisa merusak bagian tubuhnya sendiri. Meski begitu, Dark Soma punya kemampuan gila untuk memulihkan bagian tubuh yang rusak secara paksa, sambil mengeluarkan asap hitam pekat dari tubuhnya. Perbedaan menariknya, jika Pupin Gami Pro milik Soma akan meledakkan armor menjadi bola-bola permen kenyal saat dihancurkan, Sparking Gami Pro milik Dark Soma ini justru menyebarkan bola-bola permen kenyal coklat lewat setiap serangannya. Hal ini memberi efek mematikan yang sama memuaskannya dengan rasa manis yang memikat. Di nomor yang kedua ada Future S, Kamen Rider Geats. Future S adalah versi S dari masa depan, yang kembali ke masa kini atas perintah Niram untuk mencegah kebangkitan God Yamato. Berbeda dengan Ukyo S yang kita kenal, Future S memiliki sifat yang jauh lebih tegas dan berpandangan pesimis. Setelah mengamati umat manusia selama ribuan tahun, ia menyadari bahwa manusia tidak dapat diandalkan untuk mengubah takdir mereka sendiri. Karena itulah, ia memutuskan untuk mengambil alih dan mengatur segalanya dengan caranya sendiri, bahkan jika harus menempuh cara ekstrim. Ia tak ragu melukai para rider masa lalu agar hanya dirinya yang memiliki kesempatan untuk mengalahkan God Yamato. Sikap keras ini membuatnya tampak jauh lebih dingin dan kurang simpatik dibandingkan dirinya di masa muda. Namun, titik balik mulai muncul ketika ia menyaksikan Michinaga dan para rider lainnya benar-benar berhasil mengubah masa depan. Dari momen itu, perlahan ia mulai mendapatkan kembali rasa optimisnya. Dan seperti S di masa kini, Future S juga mampu berubah menjadi Kamen Rider Doomskid. Transformasi ini dilakukan dengan menggunakan ID Core Doomskid dan Doomskid Buckle yang dipasangkan kedua sisi Desire Driver. Dari segi kekuatan, Doomskid ini berada di level yang seimbang dengan Geats 9 karena keduanya memiliki kekuatan yang sama besarnya, baik dari segi serangan maupun pertahanan. Di nomor yang ketiga ada Kagero, Kamen Rider Reprise. Seperti yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya, Kagero adalah iblis milik Daiji Igarashi yang tercipta dari kebencian mendalam terhadap kakaknya, dan sifatnya berbanding terbalik dengan Daiji. Jika Daiji cenderung tenang dan peduli, Kagero justru belak-belakan, dingin, manipulatif, dan amoral, dengan senyum sadis yang hampir selalu menghiasi wajahnya. Ia tidak punya rasa hormat pada tuan rumahnya sendiri, bahkan sering menyebut Daiji sebagai idiot. Kagero dikenal sebagai manipulator ulung. Tujuan utamanya sederhana tapi kejam. Ia kerap mengolok-olok Iki karena selalu berusaha menjadi pahlawan, sambil mengejeknya dengan sebutan Onisama secara sarkastik. Meski begitu, Kagero juga punya sisi sabar dan penuh perhitungan. Ia mampu menahan diri untuk tetap tinggal bersama keluarga Igarashi, menunggu momen yang tepat untuk mengungkap identitasnya lalu melancarkan rencana. Dan layaknya iblis dalam tubuh seorang rider, Kagero juga bisa berubah menjadi Kamen Rider. Ia menggunakan Batpa hitam yang dimasukkan ke dalam Two Side Driver pada mode Blade. Setelah berubah menjadi Kamen Rider Evil, dengan kemampuan yang secara keseluruhan, ia melampaui wujud utama dari Kamen Rider Rifai dan Vice. Bahkan dalam beberapa situasi, kekuatan Kamen Rider Evil ini mampu mengungguli sejumlah pemilik Reprise. Di nomor yang keempat ada Muramasa, Kamen Rider Reprise. Muramasa adalah klon dari Hiromi Kadota yang diciptakan oleh Dr. Ichimura.
dengan satu tujuan utama yaitu menculik Rumi. Pada awal kemunculannya, Muramasa mengaku kepada Hiromi bahwa dirinya adalah iblis miliknya. Namun kebenaran terungkap berkat kerjasama antara Daiji dan Kagero yang berhasil membongkar rencana besarnya dari Dr. Ichimura sekaligus sifat asli Muramasa. Berbeda dengan kebanyakan karakter di Kamen Rider Reprise, Muramasa tidak memiliki wujud Rider dan tidak bisa berubah menjadi Kamen Rider. Sebagai gantinya, ia mampu berubah menjadi Transamja, yaitu sebuah wujud monster yang diakses melalui kalung khusus pemberian Dr. Ichimura. Wujud ini memberinya kekuatan fisik yang besar, kecepatan tinggi, dan daya tahan yang sulit ditandingi, membuatnya menjadi ancaman nyata meski tanpa kekuatan Rider. Dan tidak seperti kebanyakan lawan yang mengandalkan Riper atau Paestam, Muramasa sepenuhnya mengandalkan kekuatan dari bentuk Transamja. Hal ini membuat gaya bertarungnya lebih liar, agresif, dan sulit diprediksi, karena ia tidak terikat pada pola serangan Rider konvensional. Di nomor kelima ada Azu, Kamen Rider Zero One. Azu adalah makhluk dengan wujud menyerupai hiu majir dan berperan sebagai pembawa pesan yang setia mengabdi kepada Arc. Penampilannya sangat mirip dengan Izu, namun sifat dan tujuannya jauh berbeda. Azu memiliki misi khusus, yaitu mengumpulkan data poin singularitas dari setiap anggota kelompok teroris yaitu Horobi, Naki, Ikajuchi, dan Jin untuk digunakan sebagai kunci kebangkitan tuannya. Setelah berhasil mendekati mereka satu persatu dan mengumpulkan data yang diperlukan, Azu melaporkan keberhasilan misinya kepada Arc, yang kemudian menegaskan bahwa semuanya berjalan sesuai prediksi satelit. Dan berbeda dengan Izu yang peduli pada kesejahteraan sesama hiu majir, Azu sama sekali tidak memikirkan hal tersebut. Satu-satunya yang menjadi fokusnya hanyalah tuannya yaitu Arc. Sifatnya yang dingin dan tidak berperasaan ini memperkuat watak sadisnya. Bahkan setelah Arc dihancurkan, kesetiaan Azu tidak tergoyah. Ia terus mencari sosok yang bisa menjadi wadah baru bagi Arc. Dan meski lihai memanipulasi orang lain, Azu seringkali terbukti berpikiran pendek dalam rencananya. Contohnya adalah ketika ia mencoba mempengaruhi Leon Arcland untuk menjadi Arc berikutnya. Namun rencananya gagal total, karena Leon menolak sifat jahat tersebut demi keadilan, yang pada akhirnya justru membuat Azu tewas di tangan Leon. Dan seperti Izu, Azu juga memiliki kemampuan untuk berubah menjadi Kamen Rider. Namun perbedaannya adalah wujud Rider milik Azu hanya muncul secara eksklusif di stage show, dan tidak pernah tampil di serial utama maupun film lain. Di nomor yang ke-6 ada Sogo Mirror World, Kamen Rider Zio. Sogo Tokiwa versi dunia cermin adalah penduduk dari Mirror World, sebuah dimensi paralel yang merefleksikan dunia nyata. Sama seperti Sogo utama, ia juga bisa berubah menjadi Kamen Rider. Namun ada perbedaan yang mencolok, yaitu pada nama bagian helmet dan penempatan Ride Watch-nya terbalik, dengan mengikuti sifat dunia cermin yang membalikan segalanya. Dibandingkan rekannya dari dunia nyata, Sogo versi dunia cermin punya kepribadian yang jauh lebih aneh dan arogan. Karakternya sangat mirip dengan Sogo di masa depan, yang sudah menjadi penguasa dengan kekuatan penuh. Ia sepenuhnya sadar betapa dahsyat kekuatannya dan sama sekali tidak ragu untuk mengerahkan seluruh kemampuannya tanpa batas, yaitu sebuah tindakan yang justru ia kritik pada Sogo utama. Sifat sinisnya juga sangat menonjol. Sepanjang interaksinya, ia terus-menerus mengejek Sogo utama, bahkan menuduhnya sebagai munafik karena tidak mau sepenuhnya menerima kekuatan yang ia miliki. Namun pada akhirnya, Sogo utama justru menerima sisi gelap ini dan menyatu dengan Sogo versi dunia cermin yang menjadi kunci untuk menyelesaikan Geo Ride Watch 2. Dan karena ia adalah refleksi langsung dari Sogo asli di Mirror World, kemampuan tempurnya setara dengan lawannya di dunia nyata. Bedanya, Sogo ini tidak punya rasa ragu atau belas kasihan. Ia bertarung dengan brutal dan tanpa menahan diri, membuatnya mampu mengalahkan Sogo utama dengan sangat telak saat pertama kali mereka berhadapan. Di nomor yang ke-7 ada White Wash, Kamen Rider Zio. White Wash atau Wash Putih adalah sosok pendukung Geist dari masa depan alternatif, sekaligus rekan versi timeline lain dari Wash utama. Ia berasal dari masa depan di mana Om Hajio berhasil dikalahkan oleh Geist Revive, dan karena itulah Wash Putih bersumpah setia kepada Geist, yang ia sebut sebagai penyelamatnya. Pola ini mirip seperti Black Wash yang setia pada Sogo dan memanggilnya sebagai Raja Iblis. Dan sama seperti Black Wash, White Wash juga punya kebiasaan memberi pidato dramatis di momen penting, seperti saat Kamen Rider melakukan transformasi pertama mereka di layar, atau ketika Geist untuk pertama kalinya berubah menjadi Geist Revive, dan gaya bicaranya selalu penuh kesan teatrikal, seolah setiap kata yang ia ucapkan adalah bagian dari sebuah skenario besar yang hanya dia pahami sepenuhnya. Namun di balik kemiripan itu, White Wash punya kontras yang mencolok dibandingkan rekan utamanya. Dia cenderung apatis, sombong, suka merendahkan orang lain, bahkan kadang tidak punya empati sama sekali. Lebih parahnya lagi, dia juga amoral. Tindakannya tidak selalu bisa diukur dengan benar atau salah, melainkan semata-mata demi mencapai tujuannya pribadi. Selain sebagai manipulator ulung,
White Watch juga bisa berubah menjadi Kamen Rider. Ia menggunakan Watch Mirai The Watch yang dimasukkan ke Beyond Driver untuk mengakses kekuatan tempurnya. Dalam wujud ini, ia bertarung dengan gaya yang sama dramatisnya dengan pidato-pidato yang sering ia ucapkan seperti cepat, presisi, dan penuh perhitungan. Di nomor yang ke-8 ada Poppy, Kamen Rider X8. Poppy adalah wujud Baxter standarnya yang terinspirasi dari game Doremi Pabit. Dia bisa berubah ke wujud ini kapan saja, biasanya saat menghadapi Baxter lain atau ketika memasuki dunia game. Selama berlangsungnya Kamen Rider Chronicle, Poppy hampir selalu berada dalam bentuk ini, karena perannya sebagai komponen Baxter yang menjadi bagian dari game tersebut. Poppy sendiri diciptakan untuk menjadi pemandu bagi para rider di CR, memberikan informasi tentang virus Baxter, sistem rider, dan membantu memindahkan pasien ke CR jika keadaan darurat mengharuskannya. Kepribadian Poppy aslinya ceria, energik, dan penuh semangat. Tapi saat berperan sebagai Asuna, dia bisa berubah menjadi sosok yang lebih dewasa dan to the point. Meskipun terkadang sifat aslinya tetap muncul, apalagi kalau ada yang memanggil nama Poppy di hadapannya. Kadang dia juga bisa dengan sengaja kembali ke sifat aslinya meskipun sedang dalam wujud Asuna. Selain sebagai pemandu, Poppy juga punya kemampuan bertarung. Dia bisa berubah menjadi Kamen Rider menggunakan Gashiat Tokimeki Crisis Gamer Level X yang dimasukkan ke dalam Bugle Driver. Setelah berubah, statistik tempurnya berada sedikit di bawah Kamen Rider Genmu level X, membuatnya setara dengan Rider level 50. Dalam hal kekuatan pukulan, dia cuma unggul dari Paradox Pajal Gamer level 50, tapi kalah dari Brave level 50, Snipe level 50, Genmu level X, dan Paradox Fighter Gamer level 50. Di nomor yang ke-9 ada Kopi Makoto, Kamen Rider Ghost. Kopi Makoto atau yang juga dikenal sebagai Another Makoto adalah sekelompok makhluk hasil rekayasa genetika yang diciptakan oleh Adele. Tujuan utama dari keberadaan Kopi Makoto adalah untuk memastikan berakhirnya Makoto asli, sekaligus menggantikan posisinya dengan cara menyerap pikiran dan jiwa Makoto asli setiap kali mereka dikalahkan. Pada awal kemunculannya, Kopi Makoto memiliki kepribadian yang dingin dan tanpa emosi. Namun setelah mengalami beberapa kali kekalahan dan terus-menerus menyerap fragmen hati dari Makoto asli, ia secara perlahan mulai berubah menjadi tiruan yang hampir sempurna. Bahkan kanon yang awalnya mampu membedakan mana Makoto asli dan mana tiruan, pada akhirnya tidak dapat lagi membedakannya. Tapi sayangnya, perjalanan Kopi Makoto ini harus berakhir ketika ia menyatu dengan Makoto asli, tepat sebelum kematian mereka demi melindungi Takeru. Dan sama seperti Makoto Fukami, Kopi Makoto juga memiliki kemampuan untuk berubah menjadi Kamen Rider Spectre yang menggunakan Spectre Ghost Icon. Dan setelah ia masuk ke wujud ridernya, secara statistik, kekuatan yang dimilikinya seimbang dengan Deep Spectre versi Makoto asli. Dalam bentuk ini, ia tidak hanya memiliki daya serang yang lebih kuat, tetapi juga kelincahan yang lebih tinggi, menjadikannya secara keseluruhan lebih unggul dibandingkan Spectre asli. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang 9 karakter yang punya peran double di seri Kamen Rider. Mungkin video untuk kali ini segitu saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada saran atau tambahan yang lain silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.